Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan sore ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama, saya meminta kepada Satgas Penanganan COVID-19, khususnya di daerah yang memiliki tren peningkatan kasus untuk meningkatkan langkah penanganan yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat yang positif COVID-19 dapat segera memperoleh penanganan kesehatan sesuai dengan standar yang nantinya dapat meningkatkan angka kesembuhan. Apabila ditemukan kendala dalam penanganan, segera koordinasikan dengan pemerintah pusat sehingga dapat diambil langkah penyelesaian yang terbaik. Selain itu, saya juga meminta kepada Satgas di daerah untuk mengoptimalisasi posko penanganan COVID-19 yang berada di desa atau kelurahan, sehingga masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dapat terdeteksi lebih awal. Selanjutnya, Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran tentang peningkatan kapasitas perawatan pasien COVID-19 pada rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19 di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam surat edaran ini, Direktur atau Kepala Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan di zona 1 hingga 3 diminta untuk mengkonversi kapasitas ruang rawat inap dan ruang ICU yang dimiliki sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien COVID-19. Oleh karena itu, seluruh direktur atau kepala rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan diminta untuk dapat mengikuti ketentuan di dalam surat edaran ini. Saya meminta kepada Satgas dan pemerintah di daerah untuk mengantisipasi kasus COVID-19 yang muncul di daerahnya. Selain itu, penting untuk selalu menggunakan data sebagai basis pengambilan kebijakan dalam menangani COVID-19. Dengan demikian, kasus COVID-19 yang muncul dapat ditangani dengan lebih baik dan cepat sehingga dapat dikendalikan dengan baik. Lonjakan kasus di Kudus, Jawa Tengah sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi kita semua agar kapabilitas daerah dalam menangani COVID-19 dapat terus ditingkatkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran bagi pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19 ini dan juga di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUD Dikdasmen dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Diharapkan dalam melaksanakan pendidikan tatap muka ini, panduan ini dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah pada daerah masing-masing. Dan perlu diingat bahwa seluruh pihak yang berpartisipasi harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir alur kegiatan belajar mengajar, termasuk siap untuk mengerem jika ditemukan kasus baru di lingkungan pendidikan. Pemerintah setempat harus memastikan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa menjadi prioritas utama. Selain itu, sekolah tatap muka dan sekolah daring bisa dikombinasikan agar kesehatan dan keselamatan warga pendidikan dapat terus menjadi prioritas. Selanjutnya, kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus harian COVID per tanggal 3 Juni 2021. Terjadi penambahan kasus positif sebesar 5.353, di mana jumlah kasus aktif adalah 94.438 atau 5,14%, dan jumlah kasus sembuh adalah 1.691.593 atau 92,1%, sedangkan jumlah kasus meninggal kumulatif yaitu 51.095 atau 2,78%. Pada hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan kasus positif, sembuh, dan meninggal mingguan per tanggal 30 Mei 2021.
Setelah pada minggu sebelumnya terjadi kenaikan kasus positif mingguan yang cukup tinggi, yaitu 36,8%, di minggu ini kenaikannya lebih rendah, yaitu naik 15,1%. Sedangkan di minggu lalu kita sudah mulai memasuki minggu kedua pasca libur Idul Fitri. Artinya, kenaikan kasus positif pada periode ini sudah dapat diklaim sebagai dampak dari libur Idul Fitri. Kenaikan kasus positif di minggu ini dikontribusikan oleh 5 provinsi dengan kenaikan kasus positif tertinggi, yaitu Jawa Tengah naik 1.181, Riau naik 1.550, Kepulauan Riau naik 771, Aceh naik 692, dan DKI Jakarta naik 523. Selanjutnya, angka kematian pada minggu ini mengalami penurunan setelah pada minggu lalu mengalami kenaikan. Di minggu ini, angka kematian turun sebesar 15,1%, dan hal ini merupakan perkembangan yang sangat baik bahwa di tengah naiknya kasus positif, angka kematian dapat kita tekan. Namun demikian, saya tetap akan menyampaikan 5 provinsi dengan angka kematian tertinggi, yaitu Riau, Kepulauan Riau, NTB, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bengkulu. Adanya kenaikan kasus positif di Provinsi Jawa Tengah dapat terjadi karena Jawa Tengah merupakan destinasi mudik yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia pada saat periode Idul Fitri. Di Provinsi Jawa Tengah, mobilitas penduduk ke tempat wisata pada tanggal 13 sampai dengan 19 Mei lalu juga cukup tinggi, bahkan mencapai 51%. Kenaikan di DKI Jakarta sebaliknya, bahwa Jakarta merupakan destinasi arus balik mudik, artinya orang-orang yang kembali dari mudik banyak menuju ke DKI Jakarta. Hal ini menyebabkan penularan yang mungkin terjadi di wilayah tujuan mudik dapat terbawa hingga kembali ke DKI Jakarta. Hal ini juga didukung dengan data mobilitas penduduk pasca Idul Fitri dari luar Jabodetabek menuju Jabodetabek meningkat cukup tajam. Adapun kenaikan pada Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Aceh bisa saja terjadi sebagai dampak dari tingginya mobilitas penduduk setempat ke tempat wisata pada periode libur Idul Fitri. Mobilitas penduduk di Riau mencapai 70%, sedangkan di Aceh mencapai 45% yang menuju ke tempat wisata. Keadaan ini menunjukkan bahwa kenaikan kasus dapat dikarenakan akumulasi dari aktivitas-aktivitas penyebab yang berpotensi meningkatkan penularan di tengah masyarakat. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak suku dan budaya, serta tradisi masing-masing kelompok masyarakat, apabila tidak diantisipasi dengan baik, dapat memicu kenaikan kasus COVID-19 karena aktivitas dalam tradisi ini sebagian besar diikuti oleh masyarakat dalam jumlah banyak sehingga menimbulkan kerumunan. Tradisi masyarakat Indonesia menuju Idul Fitri yaitu mengunjungi pusat perbelanjaan, melakukan mudik, hingga berkumpul bersama keluarga di tempat wisata merupakan beberapa contoh aktivitas yang menyebabkan kenaikan kasus. Setidaknya pada 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi ini. Untuk itu, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa berkerumun dapat meningkatkan penularan COVID-19 bukanlah suatu hal yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan. Selalu saya tekankan pada periode Idul Fitri kemarin bahwa kita harus menjaga diri dan orang terdekat kita dari bahaya tertular COVID-19 dengan sebisa mungkin tidak bepergian keluar rumah, apalagi melakukan perjalanan antar wilayah. Dengan adanya kenaikan kasus ini, saya berharap kita dapat mengambil pelajaran dan memperbaiki lagi penanganan COVID-19 serta kepatuhan kita dalam menjaga protokol kesehatan, terutama pada periode-periode libur panjang yang akan datang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan peta zonasi risiko per tanggal 30 Mei 2021.
Pada periode ini terjadi kenaikan jumlah kabupaten kota di zona merah atau zona risiko tinggi dari yang sebelumnya 10 menjadi 13 kabupaten kota. Kenaikan ini diikuti oleh zona oranye atau zona risiko sedang dari 302 menjadi 322 kabupaten kota. Jumlah kabupaten kota di zona kuning atau zona risiko rendah pun menurun dari 194 menjadi 171 kabupaten kota. Ini adalah perkembangan yang tidak diharapkan karena artinya semakin banyak kabupaten kota di Indonesia yang memiliki risiko penularan sedang dan tinggi. Adanya kenaikan jumlah kabupaten kota di zona merah dikontribusikan oleh 9 kabupaten kota yang berpindah ke zona merah, yaitu Bengkulu Utara, Kota Solok, Pasaman Barat, Solok, Kota Prabu Mulih, Dairi, Kota Batam, Melawi, dan Kudus. Perpindahan ini didominasi oleh kabupaten kota dari Pulau Sumatera. Perpindahan suatu kabupaten kota ke zona yang lebih buruk menunjukkan bahwa penanganan di wilayah tersebut butuh untuk segera diperbaiki. Di tengah dampak yang mungkin timbul dari periode libur Idul Fitri 2 minggu lalu, kesiagaan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten kota sangat dibutuhkan agar daerah tetap dapat menangani potensi kenaikan kasus COVID-19 dengan baik. Kita bisa belajar dari daerah Kudus bahwa selama 3 minggu terakhir berada di zona oranye. Dan karena tidak ditangani dengan baik, daerahnya berpindah ke zona merah. Ini sangat berpotensi terjadi, terutama pada 322 kabupaten kota yang berada di zona oranye pada saat ini. Ingat, zonasi risiko ini bukan sekedar zonasi yang bisa diabaikan dan dianggap enteng. Mohon kepada seluruh kepala daerah serta masyarakat untuk terus memantau zona risiko daerahnya masing-masing secara berkala. Untuk itu, saya mohon kepada seluruh kepala daerah, utamanya pada 9 provinsi yang mengalami perpindahan ke zona merah di minggu ini, untuk terus meningkatkan testing COVID-19 pada warga yang baru pulang bepergian atau yang dikunjungi oleh keluarga atau kerabat dari luar wilayah pada periode Idul Fitri lalu. Selain itu, mengingat angka keterisian tempat tidur juga mulai meningkat pada beberapa wilayah, mohon pastikan fasilitas pelayanan kesehatan memadai dan siap untuk menangani pasien COVID-19 dengan gejala sedang sampai dengan berat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus. Kudus mengalami kenaikan kasus positif secara signifikan dalam 1 minggu, yaitu naik lebih dari 30 kali lipat, dari 26 kasus menjadi 929 kasus. Hal ini menjadikan kasus aktif di Kudus menjadi sebanyak 1.280 kasus atau 21,48% dari total kasus positifnya. Ini adalah angka yang cukup besar bila dibandingkan dengan kasus aktif nasional yang hanya 5,47%. Adanya kenaikan kasus positif ini menyebabkan keterisian tempat tidur, ruang isolasi dan ruang ICU rujukan di COVID-19 mengalami kenaikan tajam. Bahkan pertanggal 1 Juni, lebih dari 90% dari seluruh tempat tidur terisi. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan adanya perkembangan seperti demikian, pada hari Rabu kemarin, saya mendampingi Ketua Satgas COVID-19 beserta jajaran pimpinan BNPB dan TNI mengunjungi Kudus untuk melihat situasi terkini di sana. Dari kunjungan tersebut, didapatkan keadaan ini terjadi sebagai dampak dari adanya kegiatan wisata religi berupa ziarah serta tradisi kupatan yang dilakukan oleh warga Kudus 7 hari pasca Lebaran. Hal ini memicu kerumunan dan meningkatkan penularan di tengah masyarakat.
Hal ini diperparah dengan banyaknya tenaga kesehatan di sana yang saat ini tengah menderita COVID-19, yaitu sebanyak 189 orang, dan rumah sakit yang belum menerapkan secara tegas dan disiplin zonasi merah, kuning, dan hijau, triase pasien COVID-19 dan non-COVID, serta keluarga pasien. Contoh dari hal ini adalah masih adanya pasien COVID-19 di rumah sakit yang didampingi oleh keluarganya, yang keluar masuk wilayah rumah sakit tanpa screening. Dari kunjungan ini, Ketua Satgas menginstruksikan kepada Pemda Kudus untuk segera melakukan konversi tempat tidur lainnya menjadi tempat tidur untuk pelayanan pasien COVID-19. Pasien dengan gejala sedang berat diprioritaskan untuk dirawat di rumah sakit, dan untuk pasien gejala ringan dihimbau untuk melakukan isolasi mandiri di kediaman masing-masing apabila memungkinkan, atau dirujuk ke ibu kota provinsi yaitu Semarang. Selain itu, sebanyak 450 personil TNI diturunkan untuk memantau pelaksanaan 4 fungsi PPKM Mikro di tingkat desa kelurahan di Kudus. Satgas meminta agar pemerintah daerah dan Satgas di Kabupaten Kudus dapat melakukan upaya pembatasan mobilisasi secara maksimal agar penularan tidak semakin meluas dengan senantiasa memantau kondisi zonasi masing-masing daerah. Mohon untuk juga mensosialisasikan data kesehatan COVID-19 kepada masyarakat secara berkala untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap kehati-hatian pada masyarakat. Apa yang terjadi di Kudus ini dapat menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lainnya. Mohon agar Satgas daerah dapat mengantisipasi tradisi dan budaya di wilayahnya masing-masing, sehingga dapat segera menentukan penanganan dan kebijakan terbaik yang bisa dilakukan agar kasus tidak meningkat tajam seperti yang terjadi di Kudus ini. Satgas juga berharap pemerintah daerah dapat langsung melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya apabila terdapat kesulitan untuk melakukan penanganan medis mengingat tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang sangat tinggi. Dapat juga melakukan koordinasi dengan kabupaten kota di sekitarnya untuk merujuk pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ingatlah bahwa manajemen penanganan pasien yang baik akan meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Selain itu, Satgas juga meminta kepada seluruh gubernur di seluruh provinsi di Indonesia untuk dapat juga memantau kondisi perkembangan pandemi COVID-19 di wilayah kabupaten atau kotanya. Dengan demikian, kasus yang terjadi di tingkat kabupaten kota dapat lebih cepat diantisipasi sehingga dapat segera ditangani dengan baik. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait isu penanganan COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 pada masyarakat penyandang disabilitas fisik maupun mental. Terdapat sekitar 562.242 penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia yang ditargetkan dapat menerima vaksin COVID-19. Program vaksinasi bagi penyandang disabilitas ini merupakan wujud keadilan vaksin untuk seluruh rakyat hingga tercapai Indonesia pulih. Terakhir, WHO telah menerbitkan emergency use listing untuk vaksin Sinovac. Pemberian EUL ini menjadi satu dasar yang kuat bahwa vaksin Sinovac memiliki tingkat keamanan dan efektivitas yang memadai untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Masyarakat juga tidak perlu risau terkait prasyarat umroh atau haji. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan diplomasi antar negara sehingga nantinya akan mendapatkan keputusan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian sesi paparan pada hari ini. Selanjutnya kami lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari Fitri Liputan6.com dan Aris Metro TV. Malaysia memberlakukan lockdown nasional mulai 1 sampai 14 Juni 2021. Bagaimana kesiapan pemerintah terkait bila ada WNI dari Malaysia yang akan pulang ke Indonesia?
Apakah Satgas akan mengeluarkan surat edaran khusus mengenai pelaku perjalanan, baik WNI kita yang akan ke Malaysia maupun WNI yang akan pulang? Terima kasih. Terima kasih pada liputan6.com dan Metro TV. Pada prinsipnya mekanisme screening baik testing maupun karantina untuk masuk maupun keluar Indonesia harus dilakukan dengan baik. Demi mencegah importasi kasus, pemerintah Indonesia berencana menetapkan perpanjangan durasi karantina dari 5 kali 24 jam menjadi 14 kali 24 jam bagi pelaku perjalanan dari negara yang sedang mengalami krisis COVID-19. Hal ini akan segera dirangkum dalam surat edaran terbaru, mohon menunggu rilis resminya. Kemudian perwakilan RI di Malaysia sendiri juga telah menyiapkan rencana kontingensi demi memastikan langkah pemulangan yang penuh perlindungan bagi seluruh WNI atau PMI di Malaysia. Khusus untuk deportan, pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk melakukan pemulangan secara bertahap sesuai dengan besar risiko kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari Taufik Jawa Pos. Bagaimana perkembangan kenaikan kasus di 8 kota di Jateng? Apakah sudah ada keputusan akan dibuat RS darurat? Terima kasih. Terima kasih Jawa Pos. Berdasarkan analisis data Satgas COVID-19, tren kenaikan kasus aktif di Provinsi Jawa Tengah ini mengalami kenaikan secara stagnan mulai minggu kedua bulan Mei, di mana pada tanggal 30 Mei, Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi secara nasional, yaitu 51% dibandingkan minggu sebelumnya. Dan berdasarkan zonasi kabupaten kota pun, Provinsi Jawa Tengah memiliki 1 kabupaten berzona merah yaitu Kudus, kemudian 10 kabupaten kota berzona oranye, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, kemudian Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Sragen. Dan 2 kabupaten kota berzona kuning, yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang. Untuk itu, berdasarkan hasil kunjungan tim Satgas Pusat ke Jawa Tengah beberapa hari lalu melalui koordinasi dengan jajaran pimpinan daerah, diketahui bahwa pemerintah pusat melalui BNPB memberikan bantuan berupa dukungan dana siap pakai kepada pemerintah Kabupaten Kudus dan beberapa bantuan lain meliputi tenda isolasi, masker kain, kemudian masker kain untuk anak dan hand sanitizer. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari fatberita1.com, Khaira cnnindonesia.com, Badan Kontan, dan Natali Santi AFR. Jika melihat data beberapa hari terakhir, kasus baru COVID-19 datar. Meski ada penambahan, jumlahnya tidak signifikan. Apakah artinya tidak ada dampak dari libur lebaran? Atau jangan-jangan testing dan tracing kita lemah atau caranya salah? Artinya jumlah kasus baru yang didata pemerintah tidak sesuai fakta sesungguhnya di lapangan. Selain testing dan tracing, dalam beberapa kasus pengawasan terhadap warga-warga yang positif juga masih sangat minim. Klaster-klaster baru di komunitas mikro mulai bermunculan. Contohnya, kasus 37 guru di Pekalongan yang terpapar karena seorang rekannya yang sudah positif tetap masih kerja. Lalu kasus 53 warga 4 RT di Tangerang yang terpapar setelah kerja bakti. Terima kasih. Baik, terima kasih berita1.com, kemudian CNN Indonesia.com, Kontan, dan AFR. Data yang disajikan secara rutin beserta analisisnya adalah data yang bersumber dari pemerintah daerah dan terakumulasikan di bawah sistem data kesehatan yang dinaungi oleh Kementerian Kesehatan. Pada prinsipnya, keaktualan data yang tercatat dan yang benar ada di lapangan sangat bergantung kepada sistem pelaporan dan transparansi sistem pencatatan. Untuk itu, kami terus mendorong Satgas di seluruh daerah berlomba-lomba untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan masing-masing yang dilakukan secara paralel dengan upaya pemerintah pusat menjamin sistem data pusat daerah yang interoperable. Namun perlu digarisbawahi bahwa kondisi pandemi COVID-19 nasional yang cukup terkendali ini
yang dapat dicerminkan dari data yang ada merupakan hasil dari penerapan PPKM Mikro yang sudah cukup efektif sehingga kasus di tingkat mikro dapat dengan lebih cepat terdeteksi dan segera memperoleh penanganan. Oleh karenanya, baik daerah yang saat ini mengalami krisis kasus untuk segera mengoptimalisasi posko di desa atau kelurahan setempat. Saya juga meminta kepada masyarakat untuk dapat segera memeriksakan diri dan melakukan tes ke fasilitas kesehatan, serta jangan memaksakan diri untuk beraktivitas maupun bertemu dengan orang lain apabila memiliki gejala COVID-19. Hal ini penting untuk dipatuhi sebagai upaya pencegahan penularan yang lebih luas di lingkungan masyarakat. Pastikan bahwa diri kita sehat sebelum beraktivitas maupun bertemu dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari Wahyudi Straits Times. Update soal hasil tes genome sequencing terhadap sampel dari Kudus terkait sana. Apakah ada atau kapan hasilnya diharapkan keluar? Terima kasih. Terima kasih pada Straits Times. Penyebab peningkatan kasus di Kudus adalah kegiatan ziarah keagamaan dan tradisi kupatan. Saat ini pencegahan penularan dan penanganan kasuslah yang sedang menjadi fokus. Whole genome sequencing sedang dilakukan dan menunggu hasil dan akan diumumkan saat hasilnya telah keluar. Sasaran. Sementara waktu tinggal 1 bulan lagi untuk target buka sekolah terbatas secara massal di Indonesia atau sebentar lagi masuk tahun ajaran baru. Bagaimana strategi pemerintah mengakselerasi vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik? Terima kasih. Baik, terima kasih pada suara.com. Jadi upaya vaksinasi terus dimasifkan baik melalui vaksinasi sesuai tahapan prioritas maupun vaksinasi massal melalui distribusi vaksin siap pakai ke berbagai daerah di Indonesia. Dan perlu diingat bahwa pembukaan sektor pendidikan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah. Terima kasih. Baik, dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.